Selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Mika Krisdayanti Burmanurung. Saya di sini akan mempresentasikan tentang komunikasi. Pertama-tama kita masuk ke dalam konsep dasar komunikasi. Ada yang tahu nggak komunikasi itu artinya apa? Komunikasi merupakan proses menyampaikan pesan dari seseorang komunikator, kemudian disampaikan kepada komunikan melalui media atau saluran. Komunikasi merupakan saluran atau media. Maksudnya seorang komunikator dalam menjalankan proses komunikasi pastilah menggunakan unsur-unsur media dalam menyampaikan sebuah pesan kepada komunikan. Fungsi komunikasi. Komunikasi mempunyai 4 fungsi. Yang pertama, fungsi komunikasi sosial. Komunikasi sangat penting dalam membangun konsep diri, aktualisasi diri, kelangsungan hidup, untuk memperoleh kebahagiaan, serta terhindar dari tekanan. Yang kedua, fungsi komunikasi ekspresif. Komunikasi yang dapat dilakukan sejauh mana komunikasi tersebut menjadi instrumen untuk menyampaikan perasaan atau emosi melalui pesan nonverbal. Yang ketiga, fungsi komunikasi ritual. Komunikasi ini erat kaitannya dengan komunikasi ekspresif. Komunikasi ritual sangat sering dilakukan secara kolektif. Yang keempat, fungsi komunikasi instrumental. Komunikasi ini memiliki beberapa tujuan umum. Yang pertama menginformasikan, yang kedua mengajar, yang ketiga mendorong, yang keempat mengubah sikap dan keyakinan, yang kelima mengubah perilaku, atau menggerakkan tindakan, dan juga untuk menghibur atau persuasif. Prinsip-prinsip komunikasi. Menurut Dedi Mulyana PhD, membuat istilah baru yaitu prinsip-prinsip komunikasi. Terdapat 12 prinsip komunikasi yang dikatakan sebagai penjabaran lebih jauh dari definisi dan hakikat kombinasi, yaitu 1. Komunikasi adalah suatu proses simbolik. Yang kedua, setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi. Yang ketiga, komunikasi punya dimensi isi dan hubungan. Yang keempat, komunikasi itu berlangsung dalam berbagai tingkat kesenjangan. Yang kelima, komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Yang keenam, komunikasi melibatkan prediksi peserta komunikasi. Yang ketujuh, komunikasi itu bersifat sistematik. Yang ke-8, semakin mirip latar belakang sosial budaya, semakin efektif komunikasi. Yang ke-9, komunikasi bersifat non-sekuensial. Yang ke-10, komunikasi bersifat prosesual, dinamis, dan transaksional. Yang ke-11, komunikasi bersifat irreversibel. Yang ke-12, komunikasi bukan panacea untuk menyelesaikan berbagai masalah. Jenis-jenis komunikasi. Jenis-jenis komunikasi dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama, komunikasi intrapribadi atau intrapersonal communication. Proses komunikasi yang terjadi dalam diri seseorang berupa proses pengelolaan informasi melalui panca indera dan sistem saraf. Contohnya berpikir, merenung, menulis, dan menggambar. Yang kedua, komunikasi antar pribadi. Komunikasi yang dilakukan secara langsung antara seseorang dengan orang lain. Contohnya percakapan secara tatap muka di antara dua orang dan percakapan melalui telepon. Yang ketiga, komunikasi dalam kelompok. Kegiatan komunikasi yang berlangsung di antara anggota suatu kelompok. Contohnya diskusi antar warga, kelompok Karang Taruna. Yang keempat, komunikasi antar kelompok atau asosiasi. Kegiatan komunikasi yang berlangsung antara suatu kelompok dengan kelompok lainnya atau antara satu asosiasi dengan asosiasi lain. Contohnya pertemuan antara ketua kelompok A dengan ketua kelompok B. Yang kelima, komunikasi organisasi. Komunikasi yang mencakup kegiatan komunikasi dalam suatu organisasi dan komunikasi antar organisasi. Contohnya pertemuan antara direksi perusahaan A dengan para manajernya. Yang keenam, komunikasi dengan masyarakat secara luas. Kegiatan komunikasi yang ditunjukkan kepada masyarakat secara luas. Unsur-unsur komunikasi. Unsur-unsur komunikasi menurut AWW Wijaya yaitu yang pertama, sumber adalah dasar yang digunakan dalam menyampaikan pesan dan digunakan dalam rangka memperkuat pesan itu sendiri. Yang kedua, komunikasi adalah setiap orang atau kelompok yang menyampaikan pesan-pesan komunikasi sebagai suatu proses. Yang ketiga, pesan adalah keseluruhan dari apa yang disampaikan oleh komunikator.
Yang keempat, saluran adalah media penyampaian pesan. Yang kelima, efek atau hasil adalah hasil akhir dari komunikasi itu sendiri. Tujuan komunikasi. Tujuan komunikasi yang pertama adalah agar hal yang disampaikan bisa dimengerti dengan cukup baik. Yang kedua, agar mampu memahami maksud dari perkataan orang lain. Yang ketiga, agar ide, gagasan, maupun komitmen pribadi dapat diterima orang lain, terutama dalam gelaran rapat tertentu. Yang keempat, penggerak orang lain untuk mengerjakan sesuatu. Kesimpulan dari komunikasi adalah hubungan timbal balik antara seseorang individu yang menyampaikan pesan atau komunikan kepada seseorang individu yang menerima pesan melalui media yang menimbulkan efek tertentu. Sedangkan maksud dan tujuan komunikasi untuk mewujudkan suatu pengertian yang sama antara pihak yang mengoperkan dan pihak yang menerima informasi. Gagasan, sikap, atau isi perasaan lainnya. Komunikasi dapat berjalan dengan lancar, dengan efektif, ketika semua unsur dalam komunikasi berfungsi dan berjalan dengan baik. Pada dasarnya, komunikasi tidak sekedar membujuk orang lain untuk mengikuti atau menyetujui, tetapi bisa juga komunikasi dilakukan untuk sekedar menyampaikan informasi tanpa bermaksud menggurui seseorang. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.